Allah nggak melihat penampilan kalian, Allah nggak melihat harta kalian, Allah nggak melihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat itu adalah qulubikum, niat kalian. Maksud qulub di sini niat. Karena banyak yang salah paham juga teman-teman. Ada yang mengatakan udahlah, gak usah terlalu fanatik. Yang penting kan hati. Allah kan melihat hati. Maksud walakin yanzur ila qulubikum ay yanzuru ila niyatikum. Maksud melihat kepada hati itu adalah Allah melihat ke dalam niat kalian. Apakah kalian mengatakan itu dengan jujur bahwa kalian benar-benar beriman, atau itu hanya basa-basi? Apakah kalian mengatakan itu dengan jujur karena benar-benar yakin berserah diri kepada Allah, atau itu hanya modus supaya ditolong oleh Allah, kemudian besok kalian akan meninggalkan Allah setelah mendapatkan kebaikan itu? Allah Maha tahu. Sehingga Allah mengatakan di surat Al-Mulk, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian rahasiakan atau kalian tampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget apa yang ada di dalam dada kalian. Buat Allah, bisikan hati kita sejelas teriakan lisan kita. Gak ada bedanya. Kita teriak pakai mic, kita katakan bohong, saya gak percaya sama Allah. Lalu kita teriakkan dengan hati, kita berbisik dengan hati, dengan sepelan mungkin, saya gak percaya sama Allah. Itu suara hati dan suara mulut kita, lisan kita di sisi Allah sama, gak ada bedanya. Gak ada cerita kalau dengan mulut kita bilang, ya Allah saya percaya kepada Engkau, saya berserah diri kepada Engkau, Allah dengar. Giliran dalam hati kita bilang, enggak sih sebetulnya enggak gitu-gitu amat. Apa? Allah enggak kayak gitu. Karena Allah mendengar isi hati kita sejelas mendengar suara dengan lisan kita. Sangat jelas. Sehingga ketika ada Nabi yang berdoa dengan suara yang lirih, Nabi siapa? Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya, suara yang lembut, pelan, lirih. Tidak ada yang mendengar seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar dengan jelas. Bahkan kalau suara itu tersembunyi di dalam lautan yang gelap, lebih dalam daripada Danau Toba, gelap banget nih. Karena nggak mungkin ikan haut, ikan paus hidupnya di perairan yang dangkal, nggak mungkin. Dia hidup di perairan yang dalam, yang mungkin kedalamannya di bawah 1 kilometer. Bahkan kalau seseorang kemudian ditelan ikan haut, ikan paus, lalu ikan paus itu membawanya ke dalam lautan, di dalam samudra, tiba-tiba orang yang di dalam perut ikan itu bersuara, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pelan sekali suara itu terdengar dengan jelas di arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Sehingga apa yang menyebabkan kita ditolak oleh Allah, teman-teman? Bukan ucapan kita kurang fasih, bukan bacaan Al-Quran kita kurang makhraj, kurang bagus tajwidnya, bukan ketika kita sholat gerakan kita kurang sempurna, bukan. Tapi hati kita yang kurang ikhlas, itu penyebab seseorang ditolak.